Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul The Soulmate. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dua orang pria berseragam polisi, salah satunya bernama Tae-jin, mengejar seorang pria yang diduga maling. Selanjutnya, di dalam bus ada seorang pria yang marah-marah kepada seorang wanita tua. Aksinya tersebut pun direkam oleh seorang siswa yang berada di bus yang sama. Ternyata di sebelah gadis itu ada Jang-soo. Perawakannya yang besar dan menggunakan baju pelatih sempat membuat pria yang memarahi nenek itu takut dan berpikir Jang-soo akan menghajarnya. Ternyata Jang-soo malah turun berlalu begitu saja tanpa memperdulikan apa-apa. Ternyata begitulah Jang-soo. Meski terlihat bisa diandalkan melindungi orang yang lemah, tapi sayangnya ia memilih tidak ikut campur urusan orang lain. Tiba-tiba saat melatih judo, Jang-soo mendapat telepon, kemudian ia pergi ke dokter dan ia mendapatkan kabar jika putrinya yang bernama Do Keong telah mendapat donor dan bisa segera dioperasi. Mendengar hal itu, Jang-soo khawatir sangat berterima kasih pada dokter, bahkan sampai berlutut. 아이고 왜 이러세요 진짜 도경이 나오네. 지금까지 도경이 정말 잘 돌보셨어요. Di lain tempat, Tae-jin datang ke lapak jualan milik pacarnya yang bernama Yoon-ji. Tae-jin yang masih mengenakan seragam polisi berusaha merayu pacarnya yang kelihatannya ngambek. Apalagi mengetahui Tae-jin terluka saat mengejar penjahat. Tidak menyerah, Tae-jin pun kembali lagi setelah ganti seragam dan mengajak pacarnya makan malam. Keesokan harinya, Do Keong terlihat sedang berlatih judo dengan boneka beruang miliknya. Do Keong yang sedang sakit sebenarnya tidak boleh melakukan banyak aktivitas olahraga. Untuk itu, sebagai ayah yang sangat menyayangi putrinya, Jang-soo melarang putrinya banyak beraktivitas dan memberitahu putrinya jika sebentar lagi ia bisa kembali berlatih judo setelah menjalani operasi. Mendengar itu, Do Keong sangat senang dan meminta ayahnya untuk berjanji padanya. Seperti biasa, kemudian Jang-soo mengantarkan putrinya ke sekolah. Sedangkan di kantor polisi, Tae-jin yang sedang berjaga terpaksa harus mewakili teman dan atasannya untuk menghadapi komplainan warga yang melapor. Meski dimarahi, ia tetap bersikap ramah kepada warga. Bahkan hingga malam, Tae-jin masih harus bertugas mencari bogil anjing salah satu warga yang hilang. Saat sedang mencari bogil, Tae-jin tidak sengaja memergoki tindak kejahatan. Ia pun kemudian bergegas mengikuti mobil yang diduga penjahat. Di saat itulah Tae-jin bertemu dengan Jang-soo. Mereka pun akhirnya terlibat perdebatan karena Tae-jin dengan yakin telah melihat mobil milik Jang-soo membawa beberapa wanita dari dermaga. Sedangkan Jang-soo mengatakan jika mobilnya sedari tadi terparkir dan tidak kemana-mana. 이거 안 보여? 장수 유도 체육관. Hingga akhirnya Jang-soo pun pergi dengan mobilnya. Beberapa hari berikutnya, saat sedang berpatroli, Tae-jin melihat Jang-soo sedang mengantar putrinya ke sekolah. Bukannya masuk ke dalam sekolah, setelah Jang-soo pergi, Do Keong malah masuk ke sebuah pintu lewat semak-semak. Merasa tidak ada yang aneh, Tae-jin pun lanjut berpatroli. Tae-jin kembali mendapati mobil yang ia curigai sebagai mobil pelaku kejahatan. Ia pun memotret beberapa sisi mobil sebagai barang bukti. Jang-soo yang berada di dalam tempat latihan judo dan melihat mobilnya sedang difoto pun langsung keluar memarahi Tae-jin. Tae-jin pun pergi. 너 그리고 차 건들기만 해. 혼날 줄 알아. 뭐 하는 거야 이 새끼야? 야 임마 그 사진을 왜 찍어? Kemudian mampir ke sebuah minimarket untuk membeli air mineral. Tak disangka ia justru bertemu dengan komplotan orang yang dilihatnya di dermaga beberapa malam lalu. Malam harinya, Tae-jin bertemu dengan Jang-soo. Saat itu Tae-jin bersama temannya baru saja selesai pergi minum dan saat pulang menjatuhkan sekantong kresek apel. Saat itu juga Jang-soo lewat bersama Do Keong. Mereka baru saja membeli ikan makarel di tempat pacar Tae-jin.
Saat itu juga, Taejin meminta tolong Jangsu untuk mengambilkan apel yang menggelinding. Bukannya membantu Jangsu, malah menendang apel itu dan pergi berlalu. Meski putrinya merengek meminta Jangsu mengambil apel-apel yang jatuh, lagi-lagi Jangsu memang tidak suka ikut campur urusan orang lain. 야, 저 사람이 생긴 게 막 이렇게 생기고 무섭게 무락무락 그래서 그렇지. 그런 사람 아니야. Saat sepulang sekolah, Do Keong mendapati seorang nenek-nenek terjatuh. Dengan cekatan ia langsung mencari pertolongan. Kebetulan Taejin sedang berpatroli. Melihat ada polisi, Do Keong pun berlari meminta tolong. Saat itu Do Keong sudah terlihat terengah-engah dan pucat. Tiba-tiba datanglah Jangsu, ayah Do Keong. Jangsu yang khawatir dengan kondisi putrinya kemudian memarahi Do Keong karena ia tahu jika berlari putrinya akan sesak nafas. Jangsu pun memarahi putrinya untuk tidak ikut campur urusan orang lain lagi. Taejin pun merasa aneh dengan kelakuan Jangsu. 쓰면 칭찬은 해주지 못할 망정. 얘는 뛰면 안 된다고 이 새끼야. 가 좀. Malam harinya, Taejin kembali ke minimarket untuk mengamati orang-orang yang dicurigai sebagai penjahat. Tak disangka ia malah melihat Jangsu bertemu komplotan yang dicurigainya. Saat Taejin membuntuti Jangsu, ia malah melihat beberapa orang pria menyekap seorang wanita. Wanita itu terlihat melempar handphonenya ke semak-semak. Kemudian Taejin mengambil handphone milik wanita tadi dan masuk ke dalam tempat wanita itu dibawa. Ternyata tempat itu adalah klub malam. Di loteng, Taejin mengintip dan melihat wanita yang dilihatnya dipukuli oleh beberapa pria. Gara-gara itu hampir saja ia ketahuan. Keesokan paginya, Taejin memperlihatkan rekaman yang ia temukan kepada rekannya di kantor yang bernama Jongsi. Di tempat lain, Jangsu yang baru saja keluar dari toko mainan terkejut mendapati mobilnya tidak ada di tempat parkir dan ternyata telah diangkut petugas dan ia hanya mendapati selembar kertas pemberitahuan. Tiba-tiba ia melihat Taejin lewat dengan sepeda motor dinasnya. Seketika Jangsu berlari mengejar Taejin. Ternyata Taejin pergi ke sebuah parkiran gedung yang sangat gelap. Di sana ia dijebak oleh komplotan penjahat. Dari belakang, seorang pria dengan membawa tali berusaha menjerat leher Taejin hingga ia ditabrak oleh sebuah mobil. Jangsu yang mengejar Taejin untuk menanyakan kenapa mobilnya diderek, malah mendapati Taejin tergeletak. Saat mendekat ke Taejin yang tergeletak, Jangsu juga ikut dipukul hingga tersungkur. Ternyata di balik semua itu ada Jongsik, rekan kerja Taejin yang bekerja sama dengan para penjahat. Tapi karena Taejin tidak sadarkan diri membuat Jongsik panik karena ia tidak mengira akan seperti itu. 이 새끼가 반항하는데 어쩌라고? Polisi dan ambulan pun datang membawa tubuh Taejin dan membuat roh Taejin terpisah dari tubuhnya. Taejin dan Jangsu pun dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan khusus. Taejin pun mengalami koma. Yunji sangat terpukul melihat kondisi pacarnya yang terbaring di rumah sakit. Ia tidak henti menangis dan menyalahkan rekan kerja pacarnya. Roh Taejin pun bingung melihat kondisi tubuhnya terbaring di rumah sakit tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Jangsu siuman. Ia ingin segera pergi menemui putrinya. Ternyata putrinya semalam menungguinya di rumah sakit hingga tertidur. Do Keong sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Ia mengira ayahnya berkelahi gara-gara mabuk. Tiba-tiba ada dua orang polisi menghampiri ayah Do Keong. Jangsu kemudian diinterogasi oleh kedua polisi yang mendatanginya. Jangsu berusaha menjelaskan apa yang terjadi dan kenapa dirinya ada di tempat itu. Tiba-tiba saat jalan, Jangsu bertabrakan dengan roh Taejin. Dan ternyata Jangsu bisa melihat Taejin. Mengetahui hal itu, Taejin sangat senang akhirnya ada orang yang bisa melihat rohnya. 내가 보여요? 나한테 그러는 거냐? Taejin kemudian mencoba menunjukkan tubuhnya yang terbaring koma pada Jangsu. Karena awalnya Jangsu sangat tidak percaya. Mengetahui hal yang sebenarnya membuat Jangsu pingsan dan ketika sadar terus dihantui roh Taejin. Hingga akhirnya roh dari Taejin meminta Jangsu untuk menceritakan dengan jujur apa yang terjadi, kenapa dirinya berada bersama komplotan penjahat saat di klub dan di dermaga.
Taijin pun meminta maaf karena telah salah paham kepada Jangsu. Kini Jangsu bersedia membantu Taijin. Taijin meminta Jangsu untuk meringkus para penjahat. 네가 나한테 원하는 게 뭐야? 그 새끼들 싹 다 잡아 넣어야죠. 우리를 이렇게 만든 놈들인데. 반장님, 좀 도와주세요. Tiba-tiba Jongsik datang mengantar makanan untuk pacar Taijin. Kemudian ia ditelepon oleh salah seorang komplotan yang menanyakan soal memory card yang dipegang Taijin. 혹시 태진이가 무슨 메모리 카드 같은 걸 맡겨놨다거나 그런 거 없었나요? 메모리 카드요? Kemudian Jongsik pergi menemui komplotan penjahat di sebuah klub. Roh dari Taijin pun mengikuti Jongsik. Taijin mendapati ternyata Jongsik saling mengenal dengan komplotan penjahat itu. Jongsik pernah berhutang pada penjahat itu dan membuatnya harus membantu para penjahat. Tidak hanya mendapati Jongsik yang terlibat, tapi juga Inspektur Yang. Kesal melihat apa yang terjadi, roh Taijin ingin menghajar Inspektur Yang, tapi sayangnya tidak bisa. Kini komplotan penjahat mencari Jangsu. Taijin yang mengetahui hal itu pun berusaha memberitahu agar Jangsu bersembunyi. Tapi lagi-lagi ia tak menghiraukan perkataan Taijin. Hingga saat akan melakukan fisioterapi, Jangsu diserang komplotan penjahat. Karena jago judo, Jangsu berhasil kabur. Di ruangan Taijin, Yunji begitu sabar merawat pacarnya itu. Tiba-tiba saat sedang menunggui pacarnya, ia mendapatkan barang dan di dalamnya ada surat permohonan menikah yang sedang diurus Taijin untuk menikahi Yunji. Melihat itu, Yunji pun mengurus semuanya hingga mereka resmi menjadi sebagai keluarga. Ia juga menunjukkan foto hasil USG janin yang ada di kandungannya. Yunji berharap pacarnya itu segera siuman. Taijin pun jadi teringat pertama kali bertemu dengan pacarnya. Saat itu pacarnya terus menangis di depannya yang sudah dijual kepada orang lain. Tapi diam-diam ternyata kini Taijin sudah membeli kembali rumah itu untuk pacarnya. Saat Yunji membuka dompet, ia tidak sengaja menemukan memory card yang terjatuh dari dalam dompet. Ia langsung memberitahu Jangsu. Mengetahui hal itu, Taijin langsung menemui Jangsu. Tapi ia sedang buru-buru karena mendapat kabar putrinya Dokyung tiba-tiba hilang. Taijin pun teringat putri Jangsu pernah pergi ke sebuah tempat di balik semak-semak. Jangsu yang panik berusaha melapor ke polisi. Tapi ia dihadapkan dengan prinsipnya yang urusan orang lain biar jadi urusan orang lain. Kemudian roh Taijin memberitahu telah menemukan Dokyung. Jangsu kemudian membawa putrinya ke rumah sakit. Hampir saja putrinya tidak terselamatkan. Ternyata putri Jangsu mewarisi penyakit istrinya yaitu jantung. Jangsu kemudian menceritakan pada Taijin bagaimana ibu Dokyung meninggal. 도경이 아픈 지 오래됐어요. 애 엄마가 원래 심장이 안 좋았거든. 동영이가 그걸 물려받아. 더 안 좋아진 게 4년 전에 큰 사고가 한번 있었어. Saat itu Jangsu sedang membantu orang yang mengalami kecelakaan. Tapi justru keluarganya malah ditabrak oleh truk dan membuat ibu Dokyung meninggal begitu saja. Sejak kejadian itu, Jangsu tidak mau mengurusi dan menolong orang lain lagi. 내 딸 살려줘서 고마운데 내 가족도 못 지키는 놈이 미안하다. Setelah Yunji bertemu dengan Jongsik untuk memberikan memory card, tiba-tiba ia mendapat telepon jika kondisi Taijin memburuk. Saat sudah berhasil melewati masa kritis, Jangsu tidak sengaja mendengar pembicaraan Yunji dengan dokter. Dokter meminta Yunji mempersiapkan batin. Sepulang dari rumah sakit, Yunji diculik oleh komplotan penjahat yang mengikutinya menggunakan mobil. Ia pun dibawa ke sebuah tempat dekat dermaga. Di rumah sakit, Jangsu mendapat kabar buruk jika donor jantung untuk anaknya berubah pikiran tidak jadi mendonorkan jantungnya. Taijin menemui Jangsu yang sedang merenung di atas gedung. Ia sangat terpukul mendengar kabar Dokyung. Kemudian sambil menangis dan berlutut, ia memohon bantuan Jangsu untuk menolong Yunji yang saat ini sedang diculik sebagai permintaan terakhirnya sebelum meninggal. Jangsu pun bersedia membantu Taijin. Mereka pun akhirnya pergi menyelamatkan Yunji.
Saat sampai di lokasi, Jang-soo dengan Lee Hae mengajar penjahat yang berjaga di sebuah gedung. 아 누구세요? 예. 나 사람 좀 찾으러 왔는데. 그러시면 안 된다고. Setelah itu, Jang-soo bertemu dengan Inspektur Yang akan pergi meninggalkan lokasi. Ia pun kemudian mengajar anak buah Inspektur Yang beserta Inspektur Yang. Tidak lama polisi pun datang dan Jang-soo yang ditangkap. Tapi kepolisian dari selatan datang dan membuat kejutan untuk Inspektur Yang. Ternyata Jong-sik bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Inspektur Yang. Saat akan ditangkap, Inspektur Yang malah merebut senjata polisi yang akan menangkapnya. Kemudian dengan sekuat tenaga, Tae-jin berusaha menyalakan saklar pembuat es batu yang akhirnya menimbun Inspektur Yang. Kemudian Jang-soo bergegas membanting Inspektur Yang dengan jurus judo. Kemudian ia menyelamatkan Yoon-ji. Sejak saat itu Jang-soo dan Tae-jin merasa seperti soulmate. Kemudian Tae-jin meminta permintaan lagi kepada Jang-soo. 이제 다 끝난 거네 그럼, 그지? 예, 그렇긴 한데 저 진짜 마지막으로 부탁이 하나 있는데. Kemudian Jang-soo membawa Yoon-ji ke rumah yang sudah dibeli Tae-jin. Ternyata Tae-jin meminjam tubuh Jang-soo untuk mengatakan jika dirinya ingin tinggal di rumah itu bersama Yoon-ji dan ingin memeluk pacarnya itu. Mendengar itu Yoon-ji pun kaget. Jang-soo kemudian berusaha menjelaskan jika bukan dirinya yang mengatakan itu. Jang-soo kemudian berusaha menjelaskan jika bukan dirinya yang mengatakan itu semua. Tapi itu adalah pesan dari Tae-jin. Tiba-tiba Yoon-ji melihat Tae-jin di hadapannya. 현지야. Laki-laki yang sangat ia cintai itu mengatakan jika sebentar lagi ia akan pergi dan ingin mendonorkan jantungnya untuk anak Jang-soo. Seketika Yoon-ji menangis, tidak ingin kehilangan orang yang sangat ia cintai itu. Dengan air mata, Tae-jin menitipkan Yoon-ji pada Jang-soo. Jang-soo pun ikut meneteskan air mata sambil mengangguk. 관장님, 우리 현지 잘 보살펴줘야 돼요. Kemudian Tae-jin berusaha memeluk Yoon-ji dengan erat untuk terakhir kalinya. Hari operasi jantung Do-kyung pun tiba. Ternyata dokter yang akan mengoperasi Do-kyung adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Jang-soo. Kini Jang-soo hidup dengan membantu orang lain yang membutuhkan dan membuat hidupnya berubah. Do-kyung yang sudah sembuh dengan jantung Tae-jin pun kini rajin berlatih judo. Sepulang latihan, ia selalu menemui Yoon-ji yang tengah hamil besar. Yoon-ji sangat senang mendengar suara jantung Do-kyung karena di dalamnya ada jantung milik Tae-jin, orang yang sangat ia cintai. Pak Camat pegang jimat dan film pun tamat.